dikejar-kejar untuk dibunuh, untuk meninggalkan kota Mekah malam itu. Ini saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Lalu apa pahitmu jadi orang Islam? Apa pahitmu jadi kiai? Ini saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad. Langsung ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu heran, tengah malam Rasulullah, ada apa? Hai Abu Bakar, malam ini saya dan kau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan negeri Mekah kelahiran kita ini yang kita cintai. Subhanallah. Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau ini memang sudah perintah Allah, mari malam ini kita tinggalkan negeri Mekah ini. Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan hartanya, tidak memikirkan keluarganya, karena cintanya kepada Islam, cintanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kalau kita mungkin masih bikin alasan, Abu Bakar Siddiq tidak. Maka Abu Bakar Siddiq yang membuktikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu, kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Kecintaan Rasul di atas segala kecintaan yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya, saya tidak melarang bapak mencintai istrinya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Tetapi saya minta kecintaannya pada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Bu, cinta nggak sama suaminya? Yang tidak menjawab, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Yang tadi batal, Bu. Saya ulang sekali lagi. Kalau diulang masih nggak menjawab, saya doakan betul, ya Allah, yang tidak menjawab mudah-mudahan suaminya kawin lagi, karena dia sudah tidak cinta. Bu, cinta nggak sama suaminya? Maaf Pak, yang di masjid jangan kawin lagi Pak. Masih cinta ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di masjid, masih cinta nggak sama istrinya? Bu, yang tidak menjawab itu, Bu, berarti sudah punya cadangan di luar rumah. Dia nggak jawab. Cinta sama anak wajar, cinta sama harta wajar. Cuman kecintaan pada Rasulullah tiru Abu Bakar. Tengah malam diajak keluar rumah, Abu Bakar tidak mikirkan rumahnya, tidak mikirkan keluarga. Ayo Rasul keluar. Malam itu berdua keluar, Bu, di tengah malam gelap, menjalankan perintah Allah. Setelah berjalan kira-kira 3 km atau 5 km, sampailah ke Jabal Tur. Rasul berkata, Abu Bakar, ayo kita istirahat dulu di gua ini. Istirahatlah berdua. Paginya orang kafir Quraisy, Abu Jahal datang. Mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin, Muhammad sebelum subuh sudah keluar. Didobrak pintunya, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mana Muhammad?
Saya tidak tahu. Saya tidur. Semuanya jawab tidak tahu. Nah, lalu Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. 300 unta itu kalau di Sumeneb sama dengan 900 kebo. Karena satu unta itu harganya 3 kebo. Semuanya pada mencari. Di padang pasir ada kaki 4. Ini pasti Abu Bakar dan Muhammad. Telusuri terus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu muslihat. Allah yang akan menjawab tipu muslihat mereka dengan cara yang bijaksana. Allah perintahkan laba-laba bikin sarang. Allah perintahkan merpati bertelur. Begitu bangsa Quraisy sampai di depan gua, semuanya teriak. Tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Itu sarang laba-laba tidak robek. Kalau ada orang masuk, mesti robek. Kembali mereka. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita. Satu-satunya sahabat yang disebut di Quran itu Abu Bakar Siddiq. Lainnya nggak ada. Di Quran tidak ada nyebut Sayyidina Umar, nyebut Sayyidina Uthman, nyebut Sayyidina Ali, tidak ada. Hanya Abu Bakar yang disebut. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala mereka berdua berada di gua, dia berkata pada sahabatnya, kau jangan sedih, Allah bersama kita. Itulah Rasulullah dengan Abu Bakar. Mereka kembali. Masya Allah, Masya Allah. Itu Allah yang melindungi. Seandainya tidak dilindungi Allah, pasti keduanya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Hadiahnya 300 unta. Siapa yang tidak kepingin hadiah itu? Nah, setelah 3 hari baru Rasulullah menyalurkan perjalanan ke Madinah. Saudara tahu antara Mekah dengan Madinah itu tidak lewat di jalan yang biasa. Lewat di jalan yang biasa pasti ketemu dengan orang kafir Quraisy. Rasul berjalan lewat bukit, naik bukit, turun bukit yang tidak dilayani, yang tidak dilewati orang. Itulah perjalanan Nabi 1400 tahun penderitaannya. Sampailah di Madinah, alhamdulillah diterima oleh masyarakat Madinah yang beragama Islam dengan gegap gempita. Disitulah Rasulullah mulai berdakwah aman dengan mendirikan satu negara, negara Madinah dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rakyatnya beraneka ragam suku, beraneka ragam agama, tapi Rasul bisa menyatukan yang bermacam-macam suku dan bermacam agama, disatukan menjadi bangsa Madinah yang hidup rukun, hidup aman. Inilah, maka kalau Indonesia ini dikatakan negara yang beraneka ragam agama dan suku, kalau ingin rukun dan damai, tiru saja kepemimpinan Rasulullah yang disebut piagam Madinah. Jadi Rasulullah membuat satu piagam, satu perjanjian dengan Yahudi, dengan Kristen, dengan suku-suku yang ada. Dengan perjanjian inilah bahwa Rasul melindungi hak-hak minoritas sehingga hidup rukun dan damai. Tapi karena Islam menunjukkan akhlak-akhlak yang begitu bagus, akhirnya mereka dengan sendirinya tertarik. Akhirnya negara Madinah menjadi negaranya orang Islam seluruhnya. Mereka masuk Islam tidak dengan peperangan di Madinah, dengan kesadaran
dengan akhlak yang diperlihatkan Rasulullah kepada mereka, mereka menjadi tertarik dengan Islam. Akhirnya negara Madinah menjadikan satu negara. Di situ Islam diperjuangkan. Rasulullah datang tidak membawa agama baru. Allah hanya menurunkan satu agama. Ya, jadi ada orang bertanya pada saya, mengapa Allah kok banyak menurunkan agama bermacam-macam? Tidak, Allah tidak menurunkan agama banyak. Hanya satu agama yang diturunkan oleh Allah, hanya agama Islam. Maka kadang-kadang kita ada kelirunya. Siapa yang membangun agama Islam? Kita kadang-kadang lalu menjawab, yang membangun agama Islam Nabi Muhammad saja. Salah. Saya sempurnakan jawabannya. Siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 Rasul. Jangan Anda hilangkan Nabi Adam, jangan hilangkan Nabi Nuh yang berjuang, jangan hilangkan Nabi Musa yang berjuang, jangan Anda hilangkan Nabi Ibrahim. Mereka pendiri-pendiri Islam. Jadi untuk membangun Islam ini sebagai rumah besar dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru, namun datang menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul itu. Nabi Isa, Nabi yang ke-24, Nabi Muhammad, Nabi yang ke-25. Jadi yang datang ke dunia tidak membawa agama baru, menyempurnakan agama yang sudah dibangun sebelumnya oleh 24 Rasul. 24 Rasul itu membangun Islam, tidak membangun agama lain, membangun Islam. Kemudian Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru, menyempurnakan, menyelesaikan bangunan. Oleh sebab itu dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'ahil minhu." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Saya datang terakhir, meletakkan batu yang terakhir, pertanda pembangunan agama Allah selesai. Jadi agama Allah itu satu, Islam. Nabi Adam datang mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh, tidak membawa agama baru. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Ibrahim, tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim juga mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, pencipta alam semesta. Datang Nabi Musa, tidak membawa agama baru. Nabi Musa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus,
Dalam Al-Quran disebut Nabi Isa. Nabi Isa datang tidak membawa agama baru. Nabi Isa datang menyempurnakan agama sebelumnya dengan kitab Injilnya, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Ini saya tegaskan dalam peringatan Maulid ini, supaya semuanya pengertian yang utuh tentang Islam ini dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Muhammad yang menyempurnakan, maka diturunlah kitab suci Al-Quran. Kitab suci yang lain ditarik oleh Allah, mencari kitab Zabur yang asli sampai ke pojok bumi tidak bakalan ketemu. Mencari kitab Taurat yang asli dicari di pojok bumi nggak bakalan ketemu, karena sudah diangkat oleh Allah. Untuk mencari kitab Injil yang asli tidak bakalan ketemu. Kita sekarang ketemu dengan Bible, tidak kurang dari 500 Bible yang beredar di Eropa, yang dikarang oleh pendeta-pendeta mereka. Mana kitab Taurat yang asli? Kitab Taurat yang asli itu firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan dalam kitab Taurat tidak ada perkataan Nabi Musa, tidak ada perkataan pastor-pastor pada zamannya. Yang ada hanya firman Allah. Allah berikan kepada Nabi Musa supaya disampaikan kepada umatnya. Itulah kitab Taurat yang asli. Sekarang dicari di pojok bumi manapun tidak akan ketemu. Allah turunkan kitab suci Injil. Kita percaya, umat Islam percaya Injil yang asli. Yang asli yang mana Pak Supran? Yang asli Injil itu firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan dalam kitab Injil tidak ada perkataan Nabi Isa. Dalam kitab Injil tidak ada perkataan pastor-pastor, pendeta-pendeta. Yang ada murni firman Allah. Itu yang diyakini umat Islam. Adapun Injil sekarang ada 5. 4 Injil diatur oleh gereja, persilakan. Kalau orang gereja mengatakan 4 Injil ini asli, persilakan. Itu keyakinan mereka. Bagi seorang makmum tidak. Injil Matius itu ditulis oleh orang yang namanya Matius. Injil Lukas ditulis oleh orang yang namanya Lukas. Injil Markus ditulis oleh orang yang namanya Markus. Injil Yahya ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Dan redaksinya 4 Injil tidak sama. Mengikuti redaksinya 4 orang ini. Bagaimana seorang akan bilang asli? Asli itu mesti satu. Adapun mereka meyakini 4 Injil itu asli, persilakan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agama saya agama saya. Saya menghormati keyakinan Anda. Kalau 4 Injil itu asli, persilakan. Tapi bagi kami tidak. Malah ada 1 Injil yang dilarang oleh gereja untuk dibaca. Namanya Injil Barnabas. Siapa yang nulis? Yang nulis orang yang bernama Barnabas. Nah, karena Injil ini oleh gereja dilarang, saya beli. Mengapa dilarang? Saya baca. Benar dalam bacaan itu yang saya baca,
Dalam Injil Barnabas itu dikatakan bahwa Nabi Isa itu dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Dalam kitab Injil Barnabas, Nabi Isa dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa. Itu tuduhan pertama. Tuduhan kedua, Nabi Isa akan merusak Baitul Maqdis. Dengan dua tuduhan ini Raja Yahudi ketok palu bahwa Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Ini yang saya baca di Injil Barnabas. Kalau orang Kristen nggak terima, ya ajukan saya ke polisi. Saya bawa kitab Barnabas, saya baca di rumah saya ada. Nah, dalam Injil Barnabas ini Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa yang membelot. Lalu dia datang pada Raja Yahudi, hai Raja Yahudi, saya tunjukkan di mana Yesus Kristus itu bersembunyi. Dengan syarat, berikanlah kepada saya 12 keping emas dan berikanlah kepada saya bala bantuan tentara. Akhirnya Raja Yahudi mengabulkan. Diberilah Yudas Iskariot 12 keping emas, dikasih bantuan 1 batalion tentara. Malam-malam tentara datang dengan pakai obor. Dalam kitab Injil Barnabas dikatakan Nabi Isa sedang sujud di kebun, mendengar tentara datang, berbondong-bondong dia lari masuk ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya, Allah selamatkan Nabi Isa. Menurut Injil Barnabas yang saya baca, diangkat oleh Allah melalui jendela sebelah selatan, diangkat ke langit. Masuklah Yudas Iskariot ke rumahnya Nabi Isa, menjumpai murid-murid Nabi Isa sedang tidur, yang disebut kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun sedang tidur, dibangunkan, bangun, mana gurumu? Di tengah-tengah dia berkata, mana gurumu? Allah dengan mukjizatnya menjadikan Iskariot itu rupanya seperti Nabi Isa, dijadikan suaranya seperti suaranya Nabi Isa, sehingga murid-muridnya langsung menunjuk, mana gurumu? Engkaulah guruku, engkaulah guruku. Ketika mereka berkata engkau guruku, tentara masuk, langsung Yudas Iskariot yang ditangkap, dialah yang disalib. Ini dalam kitab Injil Barnabas yang saya baca. Maka oleh orang Kristen, oleh orang gereja dilarang baca kitab ini karena isinya agak mirip dengan Al-Quran. Jadi yang disalib menurut Injil Barnabas itu bukan Nabi Isa, yang disalib Yudas Iskariot, yang oleh Allah mukanya diserupakan dengan Nabi Isa, suaranya diserupakan dengan Nabi Isa. Dialah yang ditangkap, dialah yang disalib sesuai dengan Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Mereka tidak menyalib Nabi Isa, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tetapi yang disalib oleh mereka orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini dalam Injil Barnabas. Maka oleh orang gereja Injil tidak boleh dibaca. Ya persilakanlah, saya hormati, saya hargai, itu keyakinan mereka yang berbeda dengan keyakinan saya. Dan ditulis lagi dalam Injil Barnabas ini, nanti semua kebohongan ini akan dibongkar oleh nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Ya, ini para baik gak sempat membaca Injil ini. Ya, saya sempat. Mengapa saya tertarik? Karena dilarang. Seandainya orang gereja tidak melarang Injil Barnabas dibaca, mungkin saya nggak beli. Mengapa ini kok dilarang? Apa kira-kira di dalamnya? Setelah saya baca, ya ini di dalamnya. Nah, jadi kitab yang asli itu semuanya nggak ada.
Kitab Zabur yang asli sudah nggak ada. Kitab Taurat yang asli menurut Al-Quran sudah tidak ada. Karena mereka dikuras yuharrifunal kalima amma wadihi. Mereka itu sudah merubah kitab-kitab Allah. Dan sekarang buktinya dirubah. Adanya 5 Injil. Mestinya 1 Injil. Nah, inilah yang urusan mereka lah. Mereka percaya kepada 4 Injil, persilahkan. Saya hargai, tapi saya tidak. Turunnya Al-Quran inilah sebagai pengganti kitab-kitab sebelumnya. Mengapa Al-Quran diabadikan? Mengapa Al-Quran dijaga langsung oleh Allah? Apa rahasianya? Rahasianya karena Allah tidak akan ngurus Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka diabadikan Quran ini. Sehingga Quran itu berlaku semenjak diturunkan sampai hari kiamat. Siapapun yang merubah Quran pasti ketahuan. Pernah dicetak di Jerman, satu kapal ditenggelamkan. Pernah dicetak di Cina, ada kekeliruan sedikit, langsung dibakar. Yang menjaga Quran itu Allah. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Diperbanyak orang yang hafal Quran dan mudah menghafal Al-Quran. Satu kitab yang tebal kayak Quran, bukan bahasa kita, tapi orang yang mau menghafal Quran oleh Allah dibikin gampang. Sehingga jutaan manusia di dunia ini yang hafal Al-Quran. Ribuan manusia di Indonesia ini yang hafal Quran. Jangan coba-coba kau merubah Al-Quran, pasti ketahuan. Nah, mengapa Quran dijaga? Karena Quran ini berlaku sampai hari kiamat. Lalu apa bedanya pakai? Tidak ada bedanya antara dua Rasul itu, hanya syariat Allah itu diturunkan oleh Allah tidak sekaligus, disesuaikan dengan kebutuhan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Yang ada dunia, siapa yang menempati? Siti Hawa dengan Nabi Adam berdua. Siapa yang mau nyolong kelapa? Tidak ada. Tidak perlu diturunkan syariat nyolong. Orang nyolong tidak ada. Zaman Nabi Adam tidak diturunkan undang-undang perkawinan seperti kita sekarang ini, sempurna. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Siapa yang mau jadi besan? Siapa yang mau jadi besan? Ya tidak ada. Dimudahkan oleh Allah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung, adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam boleh. Kalau sekarang di Sumeneb ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam. Sekarang disempurnakan oleh Allah. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zabur, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Taurat, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injil. Injil yang firman Allah yang diberikan pada Nabi Isa untuk disampaikan pada kaumnya. Datang Nabi Muhammad, sempurna syariat Allah penuh. Semua syariat Allah umplak blak. Allah turunkan semua, tidak ada sisanya di Lauh Mahfuz. Maka dengan turunnya Al-Quran, dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai.
Karena selesai, Allah meresmikan. Sebelumnya Allah belum meresmikan agamanya. Datang Nabi Musa, persilakan dengan kitab Tauratnya. Tapi begitu datang Nabi Muhammad dengan kitab suci Al-Quran, Allah memproklamasikan, Allah mendeklarasikan agama Islam dengan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Quran 30 juz yang akan mengatur cara kamu hidup di dunia dan cara kamu hidup di akhirat. Inilah Quran 30 juz untuk mengatur kehidupan manusia. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang akan menjelaskan Quran sudah dilahirkan, Qurannya sudah turun, yang menjelaskannya sudah diangkat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nikmat Allah sempurna. Seandainya Nabi Muhammad itu belum lahir, berarti nikmat Allah belum sempurna. Maka kelahiran Rasulullah merupakan satu karunia Allah terbesar. Kelahiran Nabi Muhammad merupakan rahmat Allah yang terbesar. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya dengan yang diberikan kalian, hendaknya bergembira. Malam ini kumpul di masjid. Sokama, kita kumpul di masjid ini menunjukkan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karunia terbesar, rahmat terbesar. Hendaknya kalian bergembira. Yang tidak gembira dengan karunia Allah, yang tidak gembira dengan rahmat Allah, itu perlu dipertanyakan imannya itu. Kita orang beriman bergembira dengan karunia Allah. Kita orang beriman bergembira dengan rahmat Allah. Tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah resmikan. Maka saya mohon maaf pada orang di luar Islam atau pada pemerintah, bahwa yang bikin pernyataan itu Allah, bukan Sukron Makmun. Allah yang bikin pernyataan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata Sukron Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama ini bukan surat Makmun yang bicara. Allah dalam Al-Quran, persilakan pemerintah buka Al-Quran, persilakan umat yang beragama lain buka Al-Quran. Mari saling hormat menghormati. Kami menghormati Anda, Anda pun hormati kami. Bahwa ini pernyataan Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Raditu artinya saya telah ridho, saya rela sekarang Islam sebagai agamamu. Mengapa? Karena syariat Allah sudah turun semua, sudah sempurna agama Allah.
maka Allah resmikan karena pembangunan Islam dengan datangnya Nabi. Selesai. Bagaimana? Paham? Paham bu? Paham bu? Ngaji. Jadi kalau yang berkata yang membangun agama Islam hanya Nabi Muhammad, itu keliru. Nabi Adam dikemanakan? Nabi Ibrahim dikemanakan, saudara? Nabi Musa dikemanakan? Nabi Yusuf dikemanakan? Nabi Ismail dikemanakan? 25 Rasul itu yang membangun Islam. Jadi tidak ada agama lain yang diturunkan ke satu agama, agama Islam. Nabi Ibrahim Islam, Nabi Musa Islam. Loh, kalau Yahudi itu, kalau Yahudi mana? Yahudi nama satu bangsa, bangsa Yahudi. Karena bangsanya Yahudi, karena agamanya berbeda dengan Nabi Musa, oleh orang dikatakan agama Yahudi. Karena mereka merubah. Seandainya ikut Nabi Musa, Islam. Seandainya ikut Nabi Ibrahim, Islam. Seandainya ikut Nabi Isa, aslinya Islam. Menurut Al-Quran. Dan Nabi Isa tidak membawa agama baru. Dakwanya Nabi Isa sama dengan dakwanya Nabi Musa, mengajak manusia beriman sujud kepada Allah. Maka inilah diturunkan Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih." Dialah Allah yang mengutus utusannya. Dengan apa Allah mengutus utusannya? Dengan petunjuk Allah. Semua nabi membawa petunjuk Allah. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Maka kewajiban para nabi, kewajiban para rasul, kewajiban para ulama, termasuk kewajiban Syukra Makmun, memperlihatkan peradaban Islam di tengah-tengah peradaban yang ada ini. Syukra Makmun wajib untuk memperadaban peradaban Islam ini, peradaban Islam bangsa Indonesia. Bangsa yang mau pakai persilakan, tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Kewajiban cuma menyampaikan ini peradaban Islam. Nabi Muhammad datang untuk merubah satu peradaban. Dari peradaban jahiliyah akan dilakukan dengan peradaban Al-Quran, peradaban sunnah Rasulullah. Maka Islam itu diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Ada kadang-kadang tokoh Islam yang mengatakan urusan dunia jangan dicampur dengan agama. Subhanallah, ini tokoh Islam yang tidak mengerti Islam. Justru Islam itu diturunkan untuk mengurusi kehidupan manusia di dunia. Ini ada yang berkata urusan di dunia jangan dicampur dengan agama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Justru urusan dunia kita ini harus pakai petunjuk Al-Quran kalau ingin urusan dunianya beres. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau ingin urusan dunia beres, ikuti petunjuk Quran. Ini saya tegaskan. Karena sekarang sudah mulai timbul macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa agama tidak mengurusi kehidupan manusia. Agama itu cuma di masjid, sujud kepada Allah, dzikir, marhabanan, tahlilan, bungkus berkat, pulang. Yaitu Islam. Hei kaum sekuler, sadarilah oleh kaum bahwa Islam ini mengatur kehidupan manusia di dunia. Kalau kau katakan oleh kaum sekuler bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia di dunia, kehidupan manusia di dunia diatur oleh manusia sendiri. Agama cuma di dalam masjid, dzikir,
sujud kepada Allah, tahlilan, marhabanan, kemudian bungkus berkah. Hanya itu Islam menurut mereka. Islam tidak mengatur urusan manusia di dunia. Subhanallah, subhanallah. Anda menunjukkan kebodohan Anda terhadap ajaran Islam. Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bagaimana kita hidup rumah tangga, peradaban Islam dalam rumah tangga. Bagaimana kita hidup bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, dalam kelurahan. Ini peradaban Islam di dalam bermasyarakat. Bagaimana kita berekonomi menurut ajaran Islam, sehingga tidak ada makanan yang halal lewat tenggorokan kita. Itulah peradaban Islam dalam ekonomi. Kemudian bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara. Saya jelaskan bahwa peradaban Islam dalam politik ini, kalau saya bicara semuanya tidak selesai malam ini. Bagaimana peradaban Islam di dalam berumah tangga, bagaimana peradaban Islam dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi, bagaimana peradaban Islam dalam politik. Islam lengkap. Orang yang berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan di dunia, itulah mereka menunjukkan kebodohannya terhadap Islam. Datang sama Supran Makmun, mau bicara peradaban Islam dalam rumah tangga. Mari, seorang laki-laki yang menyenangi seorang perempuan, bagaimana peradaban Islam? Dalam peradaban Islam, si laki-laki meminang, datang kepada kedua orang tuanya si perempuan ini untuk melamar. Disetujui, persilakan. Tunggu tanggal akad nikahnya yang sah. Peradaban Islam dalam akad nikah, insya Allah peradaban yang paling indah. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur, berzina. Islam tidak ada itu. Si anak perempuan dikawinkan oleh orang tuanya, lalu dengan akad nikah yang sah, dengan saksi yang lengkap, dengan lambang pertanggungan jawab yang namanya mahar. Indah Islam itu. Inilah peradaban Islam dalam berumah tangga. Insya Allah, kalau kita adakan musyawarah peradaban mana yang paling indah, Supran Makmun akan berkata, peradaban yang paling indah, peradaban Islam. Mari kita bermusyawarah. Ini peradaban Islam. Kalau orang berkata Islam melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, itu salah. Justru Islam yang menyuruh laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi melalui pintu yang diridhoi oleh Allah, lewat hukum perkawinan. Setelah lewat pintunya, persilakan bergaulah sebebas-bebasnya. Saya kira di samping saya ini para kiai ini dan Habib, insya Allah semuanya hasil pergaulan bebas. Ya Pak ya, ya Pak ya. Supran Makmun hasil pergaulan bebas. Setelah ayah saya dan ibu saya lewat pintu yang diridhoi oleh Allah, pintunya lewati dulu. Setelah masuk, disitulah ayah saya dan ibu saya bergaul bebas. Lahirlah Supran Makmun. Ini semua hasil pergaulan bebasnya. Kalau bapak dan ibunya tidak bergaul bebas, ya tidak ada saudara.
Betul nggak kira-kira? Apa? Tidak dilarang, malah disuruh dengan suruh nikah yang sah. Nah, dalam peradaban Islam, subhanallah, saya syukran makmun fanatik dengan Islam. Mengapa saya merasakan indahnya ajaran Islam itu? Begitu saya membangun rumah tangga, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan istri-istrimu itu dengan baik. Laki-laki, jangan kau mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaan istrinya. Jangan dengan perkataan yang keras. Pergauli istrinya dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan kasar dengan istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu itu dengan baik. Perlu saya pertajam ini kira-kira. Saya pertajam ya. Mengapa di balik rahasia ayat ini? Ketahuilah laki-laki yang ada di masjid itu. Hai laki-laki, setelah kau akad nikah dengan salimat pintu, kemudian kau bergaul bebas dengan istrimu 1 jam 2 jam, engkau habis bergaul bebas 1 jam 2 jam, kau bebas, selesai. Tapi istrimu akibat perbuatanmu 9 bulan dia tersiksa. Benar bu? Benar bu? Gimana? Ustaz? Hah? Benar ya? Kita bergaul bebas dengan istri kita 1 jam 2 jam, selesai. Bagi laki-laki selesai. Tapi bagi istrinya 9 bulan bu, hamil. Begitu mau melahirkan, hai laki-laki, sadar kau, ketika istrinya mau melahirkan, itu antara hidup dan mati akibat perbuatanmu. Ini dikatakan, kan saya minta izin, saya pertajam pengertiannya. Di balik wa ashiruhunna bil ma'ruf apa? Karena penderitaan istri 9 bulan hamil. Saudara gak pernah merasakan hamil. Wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin, kata Quran. Perempuan hamil itu beban di atas beban. Tidak ada penderitaan yang berat seperti penderitaan wanita yang hamil. Kalau tukang becak bilang sama saya, pakai saya kerja berat. Mengapa? Ngangkut karung dari gudang ke toko. Hai tukang becak, seberat-beratmu membawa karung beras, masih lebih berat ibumu 9 bulan. Kalau ada orang kantor lapor sama saya, Pak Kiai saya payah Pak Kiai, mengapa? Di kantor ngelembur sampai jam 10 malam. Hai pegawai negeri yang ngelembur, seberat-berat engkau ngelembur, masih lebih berat ibumu yang hamil kamu selama 9 bulan. Wah, merasa dibela. Saya bicara apa adanya. Saya bicara peradaban Islam, bahwa Islam itu indah. Kursi perhiasan, rumah perhiasan, emas perhiasan, mobil perhiasan. Rasul bersabda, ad-dunya mata'un, dunia ini semua perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebagus-bagus perhiasan dunia, al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah, wanita yang taat kepada Allah, wanita yang menjalankan sholat 5 waktu, wanita yang sering baca Quran, ditambah serta wanita sholihah, dia taat sama suaminya, berbakti pada suaminya. Tidak ada perhiasan dunia yang lebih indah daripada wanita yang sholihah. Semuanya itu di bawahnya wanita sholihah. Peradaban Islam, mana yang lebih indah dari peradaban Islam? Tunjukkan sama supernamu. Anak berbakti pada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
anak berbakti pada orang tua. Subhanallah, orang tua sayang anak. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa la yarham saghirana. Tidak termasuk golonganku anak yang tidak hormat sama orang tua, dan tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anaknya. Hai bapak dan ibu, sayangilah anaknya. Sayang anak bukan berarti ngasih duit untuk beli motor. Sayang anak bukan berarti memberikan anak duit untuk beli motor. Senang sama anak, sayang anak, selamatkan anak bapak dan ibu dari api neraka. Ini namanya sayang anak, Bu. Bukan dikasih motor, tidak sholat dibiarkan, tidak ngaji dibiarkan. Itu orang tua pengkhianat. Orang tua yang sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Supaya anaknya selamat dari api neraka, masukkan ke pesantren. Ini saya katakan, sayangilah anaknya. Sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Ini peradaban Islam. Indah Islam ini. Kemudian rumah tangga diatur, mulai dari WC. Subhanallah, mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam WC tuntaskan semua najis, baik yang cair maupun yang kental. Setelah tuntas najis keluar semua, sucikan najisnya. Islam punya peradaban. Najis bisa suci. Pertama, kalau najis itu berbau, hilang baunya. Kalau najis itu berwarna, hilang warnanya. Kalau najis ada rasanya, hilang rasanya. Seperti alkohol dan daging babi. Bagaimana Islam tidak indah? Keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adawa'anil adha wa'afani, yang bikin sehat. Coba kalau sudah kencing batu, operasi 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ambeien, tidak bisa keluar air besar, operasi 7 juta. Alhamdulillah, kencing lancar, buang air besar lancar. Peradaban Islam. Peradaban Islam dalam dapur. Bu, pernahkah ibu mencuci beras? Sering, itu yang betul, bukan pernah, sering. Pernahkah ibu bertanya, hai beras, dari mana datangmu? Tanya beras itu, dari mana datangnya? Dari ngerampok duit rakyat, jangan dicuci, haram. Dari sogok menyogok, haram. Riba, haram. Ngurangin timbangan, haram. Nipu pembeli, haram. Subhanallah, subhanallah. Ini peradaban Islam. Kalau peradaban Islam dijalankan, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Saya katakan di mana-mana, selama bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih mau makan barang haram, pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang dari Indonesia. Kalau bangsa Indonesia termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, korupsi akan tumbuh subur. Walaupun dibikin 100 KPK, tidak ada gunanya. Tegas. Betul nggak kira-kira? Ada pegawai negeri? Ada pegawai negeri? Kalau selama bangsa Indonesia dan pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram,
korupsi akan subur, sogok menyogok akan subur. Walaupun ada 100 KPK, bikin 100 KPK, tapi korupsi akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah dihilangkan, hilang dengan sendirinya. Sogok menyogok hilang dengan sendirinya. Penipuan hilang dengan sendirinya. Kapan? Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, tidak mau makan barang haram, tidak mau makan najis, otomatis korupsi hilang dengan sendirinya. Tidak usah dihilangkan, hilang dengan sendirinya. Gimana kira-kira Habib? Bener kan? Tapi selama rakyat Indonesia dengan pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, bikin 100 KPK, korupsi akan subur, sogok menyogok akan subur. Kalau pejabatnya masih mau makan barang haram, tegas saya, kurang apa? Bela negara. Ini kan bela negara saya. Supaya negara selamat dari korupsi-korupsi yang merajalela ini. Subhanallah, sekarang ini yang namanya korupsi, Bu. Subhanallah, Bu. Pernah Pak Mahfud MD membongkar 349 T dibongkar, tapi tidak ada ujungnya. Mengapa Pak Mahfud kok dibongkar? Kalau tidak diselesaikan, tolong diselesaikan itu. Masukkan penjara yang terlibat, nggak usah takut-takut rakyat di belakangnya. 359 T. Bu, tahu nggak 1 triliun? Hah? Tahu nggak 1 triliun? Ya, bagaimana punya, tahu aja enggak. Saya yang tahu, Bu, enggak punya. Apalagi Ibu yang enggak tahu. 1 juta, tahu ya Bu ya? 10 juta, tahu. 100 juta, 1000 juta. Nah, 1000 juta itu baru 1 miliar namanya. 1 miliar itu 1000 juta. 10.000 juta, 100.000 juta, 1.000.000.000. 1.000.000.000 itu punya duit 1 juta, banyaknya 1 juta. Itu namanya 1 T. Kalau umpama yang diragukan 349 T, seandainya diberikan cendol, insya Allah orang se-Jawa Timur bisa berenang tengah-tengah cendol. Diungkap, tapi sampai sekarang tidak satu ujungnya, hilang di tengah, tidak ada beritanya lagi. Ya kalau nggak ada beritanya nggak usah dibongkar, mengapa? Lah mintanya saya kalau dibongkar ya sudah bongkar terus. Lah ini saudara-saudara, peradaban Islam. Kalau peradaban Islam dilaksanakan, semua orang termasuk pejabat pemerintahnya tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau bangsa Indonesia termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, bikin 100 KPK, korupsi tetap subur di Indonesia selama pejabat-pejabatnya masih mau makan barang haram. Bagaimana? Jelas kan? Jelas kan? Sekarang korupsi luar biasa, subhanallah. Walaupun ada KPK, semakin marah korupsi. Nah, ini peradaban Islam dalam ekonomi.
Islam mengatur ekonomi. Siapa bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Lihat tuh bank syariah Indonesia. Seluruh Indonesia sekarang itu berdiri bank syariah. Sampai di kabupaten-kabupaten bank syariah. Berarti Islam mengatur ekonomi untuk membebaskan manusia daripada riba. Subhanallah, subhanallah. Islam mengatur politik. Ini yang sering kiai-kiai pada takut bicara politik karena ditakut-takuti. Quran bicara politik, maka para politik, mari kita kembali pada petunjuk Allah dalam berpolitik. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Malam ini saya kemukakan bahwa Islam bicara politik. Kita mengenal kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari mana? Dari Quran. Semua pejabat pemerintah berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang adil, negara yang sejahtera, negara yang aman, yang diridhoi oleh Allah. Ini kata-kata ini dari Al-Quran. Kita kadang-kadang banyak ditipu. Kiai-kiai didatangi, ditipu. Kiai bersih, kiai suci. Politik itu kotor, kiai. Politik itu najis, kiai. Politik itu dolim, kiai. Kiai tidak usah berpolitik. Saya saja yang berpolitik. Ya. Dan ini banyak kiai yang termakan. Kalau kiai sudah tidak mau berpolitik, berarti kiai sudah menyerahkan rakyat Indonesia kepada mereka. Dalam hukum Islam, Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, ada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la, ada lagi kitab politik yang disebut Fiqh Siyasah yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ada lagi yang modern namanya Fiqh Daulah, fikih bernegara, yang disusun oleh Profesor Dr. Kordobi Mesir. Semuanya sepakat bahwa mendirikan negara hukumnya wajib aklan wa syar'an. Wajib. Kalau tidak ada negara, apa yang terjadi? Rakyat jadi arogan, yang kuat makan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Kalau tidak ada pemerintah, tidak ada imam, maka wajib mendirikan negara, baik secara hukum akal maupun secara hukum syara. Lalu kayak apa negaranya? Alhamdulillah, Al-Quran tidak menentukan bentuk negara. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Ya ma'allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul man tasha. Mau kerajaan, persilakan. Kayak Saudi Arabia. Mau berbentuk kesultanan, persilakan. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk apalagi mau berbentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau berbentuk apa? Republik kayak Indonesia, persilakan. Wa amruhum syura bainahum. Bentuk negara oleh Allah dibebaskan. Mau bentuk negara kerajaan, mau bentuk negara khilafah, mau bentuk negara kesultanan, mau bentuk negara republik, persilakan. Tapi apa yang penting buat Islam? Yang penting apapun bentuk negaramu, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kerajaan, persilakan. Mau bentuk republik, persilakan. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Mau bentuk khilafah, persilakan. Khilafah itu tidak salah pemerintah.
Khilafah itu satu sistem bernegara, sama dengan kerajaan, sama dengan republik. Itu sistem bernegara. Cuman salahnya mau bikin khilafah di negara republik, ya tentu aja ditangkap oleh pemerintah. Tapi bukan berarti khilafah itu salah. Khilafah itu tidak salah. Sistem satu bernegara, sama dengan kerajaan. Sama saja saudara pergi ke Mekah, lalu bentuk gerombolan mau merubah Mekah jadi republik, malam-malam ditangkap saudara. Bukan berarti salah, menyalahi kesepakatan bangsa di setempat. Karena di Saudi Arabia kesepakatannya kerajaan, di Brunei, Malaysia kesultanan, zaman Khulafaur Rasyidin khilafah. Sekarang ada sistem demokrasi, republik. Persilakan, bentuk negara tergantung pada dinamika umatnya. Yang penting bagi Islam, apapun bentuk negaramu, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau republik, mau kesultanan, mau khilafah, mau kerajaan, persilakan, urusan manusia. Jelas kan? Ini yang kadang-kadang agak takut menjelaskannya. Yang benar takut, yang salah berani. Apa yang terjadi di dunia ini? Nah, disinilah mau kerajaan, mau khilafah, mau apa? Mau republik, mau kesultanan, persilakan. Itu urusan manusia, kata Allah. Mau bikin kesultanan, persilakan. Mau sistem khilafah, persilakan. Mau sistem kerajaan, persilakan. Mau sistem republik, persilakan. Bebas. Yang penting, apapun bentuk negaramu, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Negaramu republik, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Pemerintahanmu khilafah, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Bentuk kerajaan, persilakan, perintah Allah jalankan, larangan Allah. Bentuk negara tidak perlu, tapi substansinya bernegara kayak apapun saja. Yang penting perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Itu prinsip bernegara di dalam Islam. Adapun bentuk, mau kerajaan, mau khilafah, mau kesultanan, mau republik, persilakan. Itu urusan manusia. Tapi yang penting perintah Allah jalankan. Dan dalam politik Islam, menurut Umar Ibn Abdul Aziz, ada 4 pilar bernegara. Kalau ingin mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam bernegara ada 4 pilar. Baik kerajaan, baik itu khilafah, baik itu republik, baik itu kesultanan, ada 4 pilar. Yang pertama dalam Islam, apapun bentuk negaramu, musyawarah. Itu inti yang pertama. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Tidak ada kebijaksanaan pribadi, itu diktator. Kebijaksanaan negara bukan kebijaksanaan pribadi, tapi berdasarkan hasil musyawarah. Bukan menteri pribadi, bukan presiden pribadi, tapi semua kebijaksanaan secara nasional harus diatur dengan musyawarah. Ini Islam. Apakah ada yang lebih indah dari Islam? Tolong carikan. Yang kedua, dalam Islam, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ayat politik. Persilakan kaum sekuler berhadapan dengan seorang makmum. Kalau dikatakan Islam tidak politik, ayo. Ini saya punya kitabnya. Yang kedua, mengangkat pejabat jangan sembarangan. Jangan sembarangan ngangkat ketua RT, jangan sembarangan ketua RT, jangan sembarangan ngangkat lurah, jangan sembarangan ngangkat camat,
jangan sembarangan ngangkat bupati, jangan sembarangan ngangkat gubernur, jangan sembarangan ngangkat presiden, jangan sembarangan ngangkat menteri, jangan sembarangan ngangkat anggota DPR. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini politik. Sesungguhnya Allah menyuruh agar serahkan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Kalau tidak, negara hancur. Rasulullah berpesan dalam hadis politiknya, idza duyi'atil amanatu fantadilisa. Apabila kepercayaan hilang dalam satu bangsa, rakyat tidak percaya sama pemerintahnya, pemerintahnya tidak percaya pada rakyatnya, menteri dengan menteri saling curiga mencurigai, hancurlah negara itu. Ini Rasulullah yang bersabda, wa kaifa ita'atuha ya Rasulullah. Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Rasul jawab, idza wusidal amru ila wairi ahli fantadilisa. Apabila perkara jabatan-jabatan ini diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Ini pilar bernegara. Saya jelaskan. Mari berdiskusi dengan Subhan Makmum. Dikatakan Islam tidak bicara politik, Islam tidak seperti itu. Karena nggak ngaji. Coba ngaji. Islam bicara. Yang ketiga dalam Islam bernegara, pilar bernegara dalam Islam itu keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Apabila kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Islam. Jangan dolim. Quran berpesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu ihdilu. Jangan karena kau benci kepada satu golongan, karena kau benci pada satu kelompok, biar tidak salah dipenjarakan, tetapi karena kau berdasar senang biar korupsi dilindungi. Ini pemerintahan dolim. Quran. Dan yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Asia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan manusia depan hukum sama. Persilakan kiai baca kitab Riyadhus Shalihin yang dibaca di masjid-masjid itu. Di situ ada hadis seorang wanita dari golongan Al-Makhzumiyah nyolong. Golongan Al-Makhzumiyah golongan orang besar, golongan orang gede, kemudian nyolong. Tokoh-tokoh Quraisy bingung, kasihan, masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya. Diutuslah Usama bin Zaid, hai Usama, kau datang sama Rasulullah, tanyakan sesuatu apa ada hukum selain potong tangan. Ini yang nolong anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Usama dengan ikhlas sebagai utusan menghadap Rasulullah. Apa kata Usama? Ya Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang gede, apakah ada hukum ya Rasulullah selain potong tangan? Rasul berdiri. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu, sudah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim asyarifu tarakuhu. Wah, apabila yang nyolong orang gede mereka biarkan, bahkan dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Hai bangsa Indonesia, ini saya ikut terbuka. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor-koruptor. Setelah sekarang sampai detik ini masih ada yang belum selesai. Ini hadis. Siapa bilang tidak bernegara? Lalu Rasulullah bersumpah, ya, mudah-mudahan tidak usah ini kedengaran oleh Bapak Kapolri, Bapak Mahkamah Agung, Bapak Jaksa Agung.
Apa kata Rasulullah? Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarfat laqad yadah. Demi Allah, seandainya berarti tidak. Wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarfat, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi, depan hukum semuanya sama. Ini Islam. Tolong carikan yang lebih indah dari peradaban Islam. Ya, saya sudah habis-habisan sekarang ini. Soalnya saya pidato sudah nggak ada tendennya. Mau jadi anggota DPR sudah ketuaan, mau jadi menteri sudah ketuaan, apalagi jadi presiden sudah ketuaan, mau jadi bupati ketuaan. Tapi kira-kira kelihatannya Bu, saya ini muda apa tua Bu? Jangan macam-macam jawaban Bu. Yang bilang tua itu yang benar, terima kasih. Yang bilang muda itu di belakang tuh jelas naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Sudah tua saya ini Bu, umur saya sudah 83. Di antara yang duduk di sini nggak ada yang lebih tua dari saya, itu nggak ada. Saya paling tua Bu, 83 umur saya. Tapi saya katakan, kau jangan ganggu Islam. Kalau kau mengganggu Islam, umur Sukron Makmun yang 83, komputer saya akan berputar cerit, umur saya jadi 38. Dan saya buktikan, jangan kau menggoda Islam, jangan kau menghina Islam. Kalau kau menghina Islam, Sukron Makmun akan tampil. Karena yang ada pada Sukron Makmun itu sudah bukan anggota DPR, bukan menteri, bukan gubernur, itu masa lalu. Di depan matanya Sukron Makmun hanya kuburan. Maka saya tidak tahu habis-habisan. Jangan menghina Islam. Yang menghina Islam langsung datang sama Sukron Makmun. Kau ngomong apa? Islam tidak bicara politik. Saya ungkapkan bahwa Islam itu bicara politik. Sampai dipesan oleh Quran, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Jangan karena kebencianmu kepada satu kelompok, kepada satu golongan, biar tidak salah masukkan penjara. Ini Quran, bukan Sukron Makmun. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Berbuat adil kau. Karena kaum disenangi, biar ngerampok duit rakyat, dijaga, dipelihara. Subhanallah. Tapi karena tidak senang pada satu kaum, pada satu golongan, biar tidak salah penjara. Subhanallah. Ini tindakan yang dolim. Pilar ketiga dalam bernegara, pilar keempat dalam bernegara, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang diberikan kedudukan oleh Allah, diberikan jabatan oleh Allah, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, lurahnya, kepala desanya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, menterinya amar ma'ruf nahi munkar, anggota DPR-nya amar ma'ruf nahi munkar, bersama-sama dengan ustadz dan para kiai dan pejabat-pejabat tinggi negara, amar ma'ruf nahi munkar, baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Bagaimana akan terjutut negara sejahtera, negara yang aman, kalau pejabat-pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana negara akan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau di antara pejabat pemerintahnya membekingi penjudian, membekingi pelacuran, membekingi minum-minum keras? Hancurlah negara ini. Kurang apa saya? Apa? Ini Islam, dan Islam memberikan sanksi pada pejabat-pejabat pemerintah. Apa sanksinya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau bergelimang dengan kemewahan yang dipakai duit rakyatmu. Kau nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah di padang mahsyar. Jangan seenaknya pakai duit rakyat. Kau hidup dengan mewah karena duit rakyatmu. Ini harus kita perhatikan. Ini sanksinya seorang pemimpin. Man yastar'illahu rakyatahu yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li rakyatihi haramallahu alil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati pemimpin itu sedang menipu rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur, jangan mati dulu. Kalau dia mati belum memenuhi janjinya, haramallahu alaihi jannah. Dalam hadis Rasulullah, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fastuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin yang semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, jangan mempersulit urusan rakyatmu. Yang sulit demikian mudah, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan kau berpikiran terbalik, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Subhanallah, ini hadis-hadis Nabi semua. Maka ngaji kalau ingin tahu Islam ini. Jangan bicara Islam tidak pernah ngaji, tidak pernah ke pesantren, tidak pernah hadir di pengajian, tidak pernah membaca kitab-kitab Islam, lalu bicara soal Islam, nanti bicara semaunya. Ngaji dulu, baru bicara Islam. Inilah saudara-saudara, saya kemukakan tentang peradaban Islam. Panjang peradaban Islam ini sebagian dalam politik. Maka nanti saudara-saudara, dalam menghadapi pemilihan umum, ya, pilihan presiden, pilihan DPR, apapun saja, orang yang ada di daerah nggak usah panas. Kalau orang Jakarta panas, Habib, wajar. Mengapa? Mereka mau jadi menteri, mereka mau jadi duta besar, mereka jauh mau jadi komisaris BUMN. Wajar mereka itu panas. Kalau yang di kampung kayak di Sumeneb nggak usah panas. Siapapun yang menang di Jakarta, yang macul tetap macul. Iya Pak ya? Siapapun yang menang di Jakarta, yang tukang cukur tetap tukang cukur, nggak jadi menteri. Siapapun yang menang di Jakarta, yang melaut tetap ke laut nangkap ikan. Mengapa sudah ribut? Maka pemilihan gak usah ribut. Ya, alhamdulillah calon presiden kita insya Allah semuanya Islam. Pak Prabowo Islam, Pak Ganjar Islam, Pak Anies Islam. Alhamdulillah.
tinggal sudah milih mana yang saudara senangi. Yang senang Pak Anies, pilihlah Pak Anies. Yang senang Pak Ganjar, pilih Pak Ganjar. Kalau sudah milih Pak Ganjar, bukan berarti Pak Anies dengan Pak Prabowo itu jelek. Kalau sudah pilih Pak Anies, bukan berarti Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu jelek. Kalau sudah pilih Pak Prabowo, bukan berarti Pak Anies dengan Pak Ganjar itu jelek. Ketiga-tiganya, insya Allah anak bangsa yang baik. Tergantung pada saudara. Nah, saudara tentu semuanya punya ukuran. Ada yang mengukur dari segi agama, persilahkan. Ada yang mengukur dari segi nasionalis, persilahkan. Mungkin ada yang mengukur di sisi yang lain, persilahkan. Tapi ketiga-tiganya insya Allah anak bangsa yang terbaik. Tinggal Anda pilih mana menurut pandangan Anda yang akan bisa menyalurkan aspirasi Anda. Saya tidak nyuruh Anda, tapi dengan 3 calon itu antara Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo, yang kenal saya cuma Pak Anies. Karena dia sering ke rumah. Saya orang Jakarta. Jadi Pak Anies itu kalau ke rumah saya nggak bisa dihitung. Kadang-kadang sewaktu-waktu datang, duduk di depan saya. Ya kadang-kadang minta nasihat. Bagaimana Pak Kiai? Bagaimana Pak Kiai? Dan di rumahnya ada pengajian tiap subuh Jumat, itu baca kitab kuning, kitab-kitabnya Imam Nawawi. Nah, itu yang baca kitab murid saya, Kiai. Karena murid saya jarang hadir. Karena kalau saya hadir, si murid ini curang. Baca kitab 1 baris, berhubung ada Kiai Sukron Makmun, saya cukupkan sekian. Diserahkan sama saya, maka saya jarang hadir. Jarang hadir. Tapi kalau 1 tahun, bangsa 3 kali, 4 kali saya hadir. Ya, bersalat subuh bersama-sama dengan saya. Ya, insya Allah Pak Anies unutan bersama saya subuhnya. Itu yang saya tahu. Pak Ganjar orang baik, Pak Prabowo orang baik. Persilakan saya pilih Pak Prabowo, hak saudara. Tidak usah ikut saya juga nggak apa-apa. Itu namanya demokrasi. Jangan lalu dipaksakan. Ini pemimpin yang tidak ngerti demokrasi. Rakyatnya dipaksakan untuk memilih pemimpin kemauan dia. Ini namanya diktator, bukan demokrasi. Demokrasi pilihlah menurut selera Anda. Saya tetap akan membawa identitas saya. Ya, sekarang pemerintah itu selalu bilang dalam pemilu jangan bawa identitas, bikin pecah belah. Sukron Makmun jawab, saya akan bawa identitas saya, identitas yang menuju persatuan bangsa. Jangan bawa identitas yang memecah belah bangsa. Bagaimana caranya Pak Sukron? Saya bawa identitas saya sebagai umat Islam, tetapi saya menghargai dan menghormati identitas orang lain. Jangan karena identitas dirinya maki-maki identitas orang lain. Ini yang tidak boleh. Saya akan bawa identitas saya, karena Islam itu satu identitas. Saya kira pemerintah yang melarang bawa identitas itu barangkali tidak ngerti identitas. Barangkali ya. Kamus yang manapun saja persilakan pemerintah baca. Yang namanya identitas itu adalah sifat yang melekat bagi pribadi manusia. Kalau melekat tidak bisa dipisah. Contoh, saya orang Madura. Saya ke Malaysia, saya jawab saya orang Madura. Tidak bisa orang Madura itu saya lepas. Tapi aneh ya. Ya, saya ini orang Betawi tahu kalau saya orang Madura. Tapi anehnya, Gubernur DKI bersama orang Betawi memberikan sertifikat kepada saya ini tokoh Betawi, bukan tokoh Madura. Padahal saya orang Madura, tapi dikasih sertifikat. Saya tempelkan di tembok saya itu.
tanda tangan gubernur, tanda tangan suku Betawi, kepala sukunya yang tanda tangan bahwa Kiai Syukron Makmun itu adalah tokoh Betawi. Tapi saya bilang, walaupun saudara ngangkat tokoh Betawi, tapi Madura saya nggak bakalan hilang. Ini identitas dari Allah. Yang kedua, identitas agama. Maka saya bilang, hei bangsa Indonesia yang beragama Islam, Islammu bawa kemana saja. Kalau kau ingin selamat, hai umat Islam, Islammu bawa kemanapun saja berada. Ke kantor bawa Islam, sehingga engkau tidak nyolong duit rakyat. Betul? Umat Islam ke sawah, bawa Islamnya ke sawah supaya tidak nyerobot tanah orang. Umat Islam bawa Islammu ke pasar supaya kau tidak ngurangin timbangan di pasar. Bawa Islammu ke kantor-kantor supaya engkau tidak ngerampok duit rakyat. Kurang apa ini? Karena Islamnya tidak dibawa, inilah yang mereka lalu berbuat semau-maunya. Bawa Islamnya, naik ke bus bawa Islam, naik kereta api bawa Islam, ke pasar bawa Islam, ke kantor bawa Islam. Kalau ingin selamat, Islammu bawa kemanapun saja, Islam jangan ditinggal. Betul? Dalam pemilihan umum, saya tetap akan memilih di antara tiga. Menurut ukuran saya, siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, saya pilih di antara tiga calon ini yang lebih bertakwa kepada Allah. Kalau memilih orang yang bertakwa pada tidak boleh, persilakan kau pilih PKI. Bagaimana, Yai? Hah? Sesuai dengan Pancasila. Saya akan milih pemimpin yang sidik. Kalau milih pemimpin yang sidik tidak boleh, pilihlah pemimpin yang bohong. Saya akan memilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, yang tidak berkhianat. Kalau ini dianggap identitas Islam, tidak boleh memilih pemimpin yang amanah, pilihlah pemimpin penjahat. Biar jelas, saya akan memilih pemimpin yang tabligh. Dalam pengertian tabligh, menyampaikan kebenaran. Bupati yang menyampaikan kebenaran, gubernur yang menyampaikan kebenaran, pejabat yang menyampaikan kebenaran. Kalau tidak boleh, pilihlah pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Saya memilih pemimpin yang fatonah, yang cerdas, mengerti politik nasional, bukan politik nasional saja, mengerti politik internasional, karena mereka pemimpin negara, bukan hanya politik nasional saja, juga politik internasional menguasai. Saya pilih pemimpin yang fatonah, yang cerdas, yang pinter. Mengapa saya pilih pemimpin yang cerdas? Kalau rakyatnya ada kesulitan, kalau pemimpinnya cerdas, pemimpinnya berilmu, insya Allah bisa mengeluarkan rakyatnya daripada kesulitan. Ini kalau tidak boleh memilih pemimpin yang cerdas, yang pinter, persilakan Anda pilih pemimpin goblok. Bagaimana kira-kira? Ini saya memberikan pencerahan kepada masyarakat ini supaya tidak selalu dibodohin. Sudah rakyatnya bodoh malah dibodohin. Bikin rakyat cerdas. Ini yang saya sampaikan, saudara-saudara. Inilah Rasul dilahirkan untuk mengatur kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Bukan hanya kehidupan di akhirat saja. Kehidupan di dunia diatur oleh Islam. Kaum sekuler yang tidak sejalan dengan saya, persilakan datang ke rumah saya. Saya akan sampaikan bahwa Islam mengajarkan, memberikan petunjuk
bagaimana kau hidup di dunia, bagaimana kau hidup rumah tangga, bagaimana kau hidup bertetangga, bagaimana kau hidup berekonomi, bagaimana kau hidup berpolitik. Quran dan sunnah Nabi siap memberikan petunjuk kepada Anda. Kalau Anda kurang yakin, ketemulah dengan Syukuran Makmum. Inilah saudara-saudara yang saya, ya Allah, 2 jam lebih. Hampir 2,5 jam, Kiai. Saya ini masuk tertipu juga. Karena saudara anteng, saya laku ikut anteng gitu loh. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan ya, apa pidato saya berhasil atau tidak berhasil, tunggu Jumat depan. Kalau Jumat depan masih banyak duit 2.000-an, berarti Syukuran Makmum gagal. Gitu aja. Kalau nanti di masjid ini tromol Jumat dibuka 5.000 ke atas, 5.000 ke atas, 10.000, berarti Syukuran Makmum Habib berhasil datang ke Sumeneb. Tapi kalau Jumat depan masih ribuan dan 2.000-an yang penuh, 5.000-annya jarang, 10.000-an jarang, berarti Syukuran Makmum gagal. Gitu aja. Ya saya nggak kecewa walaupun gagal. Kewajiban saya menyampaikan. Maka itu sekali lagi kepada umat Islam saya serukan, setiap umat Islam mempunyai perasaan bahwa saya wajib membiayai Islam. Kalau Islam dibiayai oleh kita, insya Allah Islam jaya, Islam independen, Islam bisa leluasa. Jangan sampai kita ini menjadi anjing-anjing lapar yang hanya tunduk kepada orang yang pegang roti. Jangan sampai terjadi seperti itu. Iya, kalau yang punya roti orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau yang punya roti tidak bertakwa kepada Allah. Lah inilah ajakan saya. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua mau ke kuburan, Bu. Marilah beramal jariah ke masjid 10.000 setiap Jumat. Tiap ibu 10.000 titipkan sama suaminya yang merokok. Kalau nanti hari Jumat orang Sumeneb tidak merokok, uang rokoknya dikasih masjid, berarti Syukuran Makmum berhasil. Kalau yang merokok tetap merokok, ke masjid duit masih ribuan dan 2.000-an, berarti Syukuran Makmum gagal. Bagi saya, wa ma alaina illal balagul mubin. Sekian saja. Sekali lagi terima kasih, dan saya sampaikan terima kasih pada seluruhnya. Alhamdulillah masjidnya jadi bagus karena pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu. Teruskan pengorbanan ini sampai menjelang kita akhir hayat, jangan berhenti berkorban. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.